Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Rahmadia, kelas HR19D. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah perilaku keorganisasian. Adapun materi yang saya akan paparkan. Yang pertama, orientasi situasional perilaku organisasi. Sumbangan yang penting dari manajer dan ilmuwan dalam bidang perilaku organisasi adalah munculnya konsep yang dikenal dengan nama pendekatan kontingensi dan pendekatan situasional. Pendekatan ini diarahkan kepada pengembangan pada tingkat manajer yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan karakteristik dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Model kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi. Pemimpin perlu meningkatkan pengembangan dan kesiapan anggota pengikut, kemudian memilih model kepemimpinan yang paling. 2. Teori motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seorang yang dapat menimbulkan tingkat pretensi dan antusias dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri dan maupun dari luar individu itu sendiri. Teori motivasi Hertzsprung. Teori Hertzsprung ini dikenal dengan teori 2 faktor. Teori ini menjelaskan bagaimana seorang manajer dapat mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, 2 kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dari sumber kepuasan kerja, seperti prestasi, tanggung jawab, dan penghargaan. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antar individu, beserta teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan dari ketidakpuasan lebih efisien, namun tidak mengakibatkan dorongan kerja. 3. Bagaimana peranan teori psikoanalisis? Psikoanalisis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori psikoanalisis memiliki 3 penerapan. Yang pertama, bentuk metode penelitian dari pemikiran. 2. Ilmu pengetahuan yang sistematis tentang perilaku manusia. 3. Sebuah metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud bisa dipandang sebagai teknik terapi dan juga sebagai salah satu aliran dalam kajian psikologi. Salah satunya sebagai bentuk aliran psikologi, teori psikoanalisis banyak membahas tentang kepribadian mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Teori pemenuhan dalam perusahaan. Menurut teori pemenuhan kebutuhan, keputusan kerja pegawai tergantung pada terpenuhnya atau tidak kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila mendapatkan apa yang dibutuhkan. Maka semakin besar kebutuhan yang terpenuhi, maka semakin pula pegawai tersebut. Adapun teori-teori keputusan kerja, yang pertama, Open Process Theory. Kedua, Equality Theory atau teori keadilan Adam. Materi kedua, perilaku organisasi dalam menghadapi perkembangan zaman. Menghadapi perkembangan zaman diperlukan untuk memahami dan sikap untuk menjadi acuan, kemudian bertindak dari masa sekarang ke masa depan. Terdapat beberapa sikap yang ditunjukkan masyarakat terhadap perkembangan zaman. Pertama, gaya hidup. Perubahan gaya hidup biasanya terlihat jelas di masyarakat perkotaan di suatu negara. Kehidupan yang berubah ini biasanya dipengaruhi karena negara-negara maju seperti pengaruh dari budaya barat, mulai dari pakaian, gaya rambut, rumah, bahkan sampai perilaku. 2. Makanan. Nasi menjadi makanan pokok khusus Indonesia, namun karena adanya globalisasi masyarakat mengenal makanan seperti spaghetti, burger, pizza, dan biasanya dikonsumsi oleh bangsa barat. 3. Transportasi. Pesawat terbang menjadi salah satu contoh kemajuan di bidang transportasi karena arus globalisasi. Dengan adanya pesawat terbang, perpindahan arus barang dari orang satu negara ke negara lain menjadi cepat dan mudah. Meski antar negara memiliki jarak yang sangat jauh, sudah tidak menjadi halangan lagi untuk saling mengunjungi satu sama lain.
4. Teknologi. Sebagian masyarakat tentu sudah mengenal namanya alat komunikasi atau lebih dikenal dengan handphone. Handphone sering menjadi salah satu teknologi komunikasi yang berkembang di arus era globalisasi. B. Perilaku organisasi dalam menghadapi isu migran. Penanganan terhadap pekerja migran internal dan pekerja migran internasional tentu harus dibedakan. Namun demikian, pendekatan pekerjaan sosial terhadap masalah keduanya memiliki prinsip yang sama, bahwa penanganan tersebut harus menyentuh akar permasalahan yang tepat di tempat asal dan gejala permasalahan yang muncul di tempat tujuan. Penanganan persoalan pekerja migran internal perlu dilakukan secara terpadu, baik di wilayah hulu, pedesaan maupun hilir atau perkotaan. C. Perilaku organisasi dalam menghadapi keberagaman. Cara mengatasi keberagaman karyawan dalam organisasi perusahaan. Pertama, identifikasi keragaman karyawan yang ada. Langkah ini bisa dilakukan, yaitu mengidentifikasi keragaman mulai dari usia, ras, etnis, tingkat pendidikan, agama, dan latar belakang. Keragaman sebenarnya sudah mulai ditemui di dalam setiap perusahaan. Masalah ini mungkin saja timbul bila karyawan senior lebih dahulu bekerja merasa kurang dihargai oleh angkatan kerja yang baru atau juniornya. 2. Membangun komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Masalah komunikasi dan hambatan persepsi, bahasa, dan budaya perlu diatasi agar tercipta komunikasi yang baik. Bila komunikasi di lingkungan kerja baik, maka pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi, informasi, dan melakukan evaluasi hasil kerja karyawan. 3. Pelajari karakteristik karyawan. 4. Bersikap terbuka terhadap keragaman karyawan. Kembangkan sikap keterbukaan di lingkungan kerja dan dorong karyawan untuk mencapai mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Berikan nilai yang sama dan hargai setiap pendapat karyawan yang ada. Karyawan dapat membagi beragam sudut pandang berbagai pengalaman ide mereka. Mungkin itu saja rangkuman materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.